Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi mengenai kemukjizatan Al-Quran dari segi kandungan atau dari segi isinya. Namun terlebih dahulu mari kita pahami makna dari mukjizat itu sendiri. Mukjizat secara bahasa artinya lemah atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-ajzu. Sedangkan istilah syariat atau syara' mukjizat diartikan dengan al-ajibu, sesuatu yang menakjubkan atau mengherankan karena orang atau pihak lain tidak ada yang sanggup menandingi atau menyamai itu. Jadi mukjizat juga disebut dengan sesuatu hal yang di luar akal atau menyalahi tradisi, atau disebut dengan amrun khariqun lil 'adah. Ini adalah pengertian mukjizat secara harfiah dan secara istilah. Namun dalam Kamus Al-Mu'jam Al-Waswit, mukjizat dirumuskan dimaknai secara istilah dengan pengertian yaitu amrun khariqun lil 'adah yuzhiruhu Allahu ala yadi nabiyyin ta'yidan linubuwwatihi, yaitu sesuatu hal atau urusan yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Ini adalah pengertian dari mukjizat secara istilah yang diungkapkan oleh Kamus Mu'jam Al-Wasit. Kemukjizatan Al-Quran jika ditinjau dari segi atau dari aspek isinya atau kandungannya terbagi menjadi 7 poin besar. Pertama yaitu akidah. Dalam Al-Quran yang utama dan terpenting ialah tentang akidah, teologi, yang juga lazim disebut dengan istilah usuluddin atau istilah usul ad-din. Akidah diidentikan dengan keyakinan dalam agama Islam. Begitu penting kedudukan akidah dalam Islam, karenanya mudahlah dipahami jika Al-Quran yang di dalamnya terdapat sekitar 136 ayat yang berbicara atau membahas tentang al-aqaid, yaitu ayat-ayat yang berbicara mengenai akidah, sehingga menempatkan atau pembahasan akidah ini sebagai topik pembahasan yang paling asasi dan urgensi. Ada beberapa indikasi kuat yang membuktikan akidah sebagai topik paling menonjol dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW dikenal atau yaitu dengan nama Al-Alaq, ayat pertama hingga kelima. Yang kedua, sejarah ilmu-ilmu Al-Quran telah menunjukkan dengan gamblang bahwa surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan lebih dahulu, yang pertama kali yaitu kelompok surat dan ayat Makkiyah yang pada umumnya berisi atau berbicara mengenai masalah akidah, keimanan, dan akhlak. Indikator yang ketiga yaitu ayat-ayat Al-Quran yang bertemakan bidang apapun itu selalu berkaitan atau bertalian dengan aspek akidah. Inilah indikator utama yang menyebabkan bahwasanya akidah sebagai hal dasar dan urgensi dalam Al-Quran. Poin kedua dari kemukjizatan Al-Quran adalah ibadah. Isi kandungan penting kedua setelah akidah di dalam Al-Quran adalah pembahasan mengenai ibadah. Dalam Al-Quran terdapat sekitar 140 ayat Al-Quran yang berisikan atau membicarakan hal ehwal tentang ibadah. Sama halnya dengan ayat akidah, ayat ibadah pada umumnya juga bersifat jelas, tegas. Ayat-ayat ibadah ini memiliki penjelasan lain baik dengan ayat lainnya maupun dengan hadis Nabi SAW. Poin ketiga dari kemukjizatan Al-Quran dari segi kandungannya yaitu adalah janji baik dan janji buruk, yang istilah tafsir disebut dengan al-wa'du dan al-wa'id. Ulama
yang bernama Wahbah Zuhaili merincikan ayat-ayat yang membahas tentang janji baik dan janji buruk di dalam Al-Quran terdapat sekitar 1000 ayat. Di antaranya salah satunya adalah Quran surat ke-16 ayat ke-97 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, siapa saja yang beramal saleh, baik pria maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik atau bahagia, dan kami akan memberi imbalan yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan. Ini adalah tentang ayat berbicara tentang al-wa'du dan al-wa'id di antaranya. Poin keempat dari kemukjizatan Al-Quran adalah akhlak. Dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah moral, merupakan salah satu kandungan Al-Quran yang sangat mendasar. Urgensi ajaran akhlak ini dapat dipahami dari pernyataan Nabi kita Muhammad SAW, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Mengingat tujuan utama dari kenabian dan kerasulan Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak, maka sungguh pada tempatnya jika di dalam Al-Quran Al-Karim kita